Sidang perdana kasus narkotika dengan terdakwa Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Sidang dilakukan secara daring kepada 5 terdakwa, sementara penasihat Amar Zoni hadir di ruang persidangan. PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus narkoba Amar Zoni dan 5 warga binaan lainnya. Sidang digelar secara daring terhadap 6 terdakwa yang berada di Lapas Nusa Kambangan, Karanganyar. Pada sidang perdana, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkoba yang melibatkan 6 warga binaan. Jaksa juga menjelaskan terkait keterlibatan para terdakwa, termasuk Amar Zoni, mulai dari mendapatkan narkoba untuk dijual di rutan. Terdakwa 5 Muhammad Ripaldi dan terdakwa 6 Bisa dengar kata saya? Ya, Bu. Mulai, saya akan membacakan lampiran surat edaran Mahkamah. Terdakwa 1 diperintahkan menuju tangga tipe 3 Blok T untuk mengambil barang yang ditempel atau diletakkan di tangga tipe 3 Blok T yang berada di dalam bungkus rokok udara filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 1 langsung membawanya ke kamar untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa 2. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Aktor Amar Zoni yang sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba kini menjadi penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Kejari Jakarta Pusat mengungkap dalam kasus terakhir, Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di rutan Salemba. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Masuk kategori high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan, Karanganyar. Dan seperti memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus keempat aktor Amar Zoni. Ia pertama kali ditangkap di rumahnya pada Juli 2017. Kala itu polisi menyita ganja seberat 39,1 gram sabu. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, kasus ketiga Amar Zoni. Ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram, ganja 1,3 gram. Tim Liputan, Kompas TV. Dari pesohor, Amar Zoni kini menjadi tahanan dengan pengamanan super ketat di Lapas Nusa Kambangan. Amar Zoni sudah 4 kali tersandung kasus narkoba. Dalam sidang perdana hari ini, keluarga Amar Zoni meminta rehabilitasi. Soal kasus Amar Zoni, kita akan bahas bersama psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat petang, Mas Reza. Semoga sehat-sehat selalu. Mas Reza, bisa dibuka? Apa Mas? Lanjut, Mas. Baik. Mas Riza, ini kita lihat bahwa sudah 4 kali Amar Zoni, seorang selebritas ini terjerat dalam kasus narkoba. Anda melihatnya seperti apa peran dari Amar Zoni dan juga kasus ini selalu berulang dan tidak ada efek jerak? 4 kali Amar Zoni tersangkut masalah narkoba itu bermakna 4 kali pula sesungguhnya negara, wabil khusus otoritas pemasyarakatan gagal dalam melakukan rehabilitasi paling tidak terhadap narapidana yang satu ini.
Sehingga kita patut bertanya ulang, sesungguhnya program rehabilitasi itu ada atau tidak? Kalaupun ada, efektif atau tidak? Sampai sekarang, paling tidak sepengetahuan saya, belum pernah ada informasi ataupun data dari negara tentang tingkat efektivitas atau kemujaraban program rehabilitasi bagi para napi narkoba. Semakin parah karena dalam kasus Amarzoni misalnya, seorang narapidana tidak hanya menjadi seorang residivis, mengulangi perbuatan pidana, tapi dia naik kelas. Yaitu dari yang semula tanda petik sebatas penyalahguna, sekarang didakwa menjadi pengedar. Kendati ada informasi yang berbeda dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menyebut bahwa Amarzoni bukan pengedar, tapi sebatas penyalahguna. Ini beberapa potret kecil tentang ada agenda besar yang harus dilakukan, tidak hanya terkait dengan narapidana narkoba, tapi juga terhadap otoritas masyarakatan kita, khususnya otoritas masyarakatan yang menangani para narapidana narkoba. Ada dua hal terkait sama rehabilitasi dan juga pengawasan di dalam rutan itu sendiri dan juga adanya sindikat jaringan narkoba. Anda melihat seperti apa? Pengawasan yang kurang, kemudian adanya juga rehabilitasi yang kurang bermanfaat ataupun kurang efisien untuk menimbulkan efek jera bagi para pengedar ataupun pengguna. Sebetulnya kalau kita mau jujur sudah menjadi rahasia umum bahwa narapidana narkoba begitu masuk ke dalam penjara, dalam kurung lembaga pemasyarakatan, ternyata penjara tidak berhasil menjadi sebuah lingkungan yang steril. Apalagi lingkungan yang memiliki efek rehabilitatif bagi sang pesakitan. Justru saya khawatir bahwa Amarzoni merupakan contoh bahwa penjara sudah menjadi lingkungan kriminogenik. Yaitu lingkungan yang secara ironis justru melahirkan dan memapankan perilaku jahat narapidana. Ini sekaligus merupakan kritik lebih jauh terhadap ada dua model sesungguhnya yang menjelaskan mengapa kemudian seorang penyalahguna lagi-lagi menyalahgunakan narkoba. Pertama karena importation model, yaitu model perpindahan. Mereka yang sudah bermasalah di luar penjara masuk ke dalam penjara sebatas memindahkan masalah mereka. Dan yang kedua, model deprivasi, bahwa orang-orang yang membawa masalah ke dalam penjara itu tidak juga dikenakan program yang memadai, entah ada, entah tidak, entah tepat sasaran, entah tidak. Itulah yang membuka ruang bagi para penyalahguna narkoba, yaitu napi-napi ini untuk sekali lagi tidak sebatas menjadi residivis, tapi juga naik kelas. Sehingga saya tandaskan ulang, ini bukan semata-mata persoalan Amarzoni. Ini bukan semata-mata agenda pembenahan terhadap para narapidana. Tapi agenda besar yang harus menjadi perhatian adalah pembenahan terhadap rezim penegakan hukum kita, termasuk otoritas masyarakat. Artinya kalau keluarga meminta rehabilitasi ini untuk saat ini sudah sangat tidak tepat, begitu poin Anda? Saya mendapat informasi bahwa ketika Amarzoni pada bulan Desember tahun lalu atau Januari tahun ini tersangkut masalah yang sedang kita perbincangkan, Amarzoni juga kedapatan di dalam urinnya masih positif. Artinya dia masih menyalahgunakan narkoba. Sehingga kita melihat dua sisi seorang Amarzoni. Amarzoni sebagai penyalahguna dan didakwa sekarang juga menjadi pengedar. Amarzoni sebagai seorang penyalahguna, tak lain tak bukan dia memang harus dikenakan pengobatan, dikenakan rehabilitasi. Namun ketika kita berbicara tentang Amarzoni sebagai seorang pengedar, lain lagi ceritanya. Pemberatan sanksi tampaknya adalah ancaman yang patut dikenakan kepada dia. Oke, solutif terakhir untuk pengentasan dan juga pemberantasan dari pengedaran narkoba ini, terutama yang ada di rutan lapas, seperti apa pandangan Anda? Singkat saja. Sungguh-sungguh saya berharap dari persidangan ini terungkap paling tidak ada 4 hal. Pertama, bagaimana sesungguhnya proses masuknya narkoba ke dalam penjara. Ini untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan oknum-oknum penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, sudah berapa kali sesungguhnya Amarzoni, tanda petik, melakukan peredaran narkoba di dalam. Ini untuk menunjukkan apakah pengawasan itu sungguh-sungguh berjalan secara konsisten atau tidak. Yang ketiga, berapa besaran rupiah dalam bisnis narkoba di dalam penjara? Paling tidak yang dilakukan oleh Amarzoni. Ini untuk memberikan potret tentang seberapa jauh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kejahatan yang berskala luas ini. Baik. Dan yang keempat, apakah keberadaan peredaran narkoba hanya berlangsung di sel tertentu dan di blok tertentu, atau juga menyebar di sel-sel lainnya dan di blok-blok lainnya? Baik, perlu penyelesaian yang menyeluruh dan juga
pengentasan pemberantasan dari sindikat narkoba yang saat ini juga beredar di dalam rutan Salemba yang melibatkan pesohor Ahmad Zoni. Terima kasih perspektifnya Mas Riza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang.